Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan paradigma pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Umaroh. Nama saya Amalia Dewi Safitri. Nama saya Bunga Fadila Senja Putri. Dan nama saya Nadifa Aulia Putri. Apa sih pelayanan itu? Menurut Suparlan, pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non-materi, agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri. Apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana perkembangan paradigma pelayanan publik? Perkembangan paradigma pelayanan publik merupakan hasil dari perkembangannya paradigma administrasi publik. Untuk itu, dalam bagian ini dijelaskan perkembangan paradigma ilmu administrasi publik dari sejarah dan perkembangan ilmu administrasi tradisional yang biasa disebut sebagai all public administration, serta pendekatan kontemporer, yaitu new public administration. Paradigma pelayanan publik mengalami perkembangan dalam beberapa alternatif paradigma sehingga muncullah paradigma new public service serta pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam konteks menuju pelayanan publik yang lebih baik, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari tradisional ke demokrasi. Berikut adalah pergeseran paradigma tersebut. 1. All Public Administration. The All Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden AS dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep All Public Administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Selain itu, All Public Administration memiliki konsep, teori, dan indikator sebagai berikut. 1. Konsep. Konsep kepentingan publik adalah all public administration adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan tercantum dalam aturan. 2. Teori. Teori yang diterapkan atau digunakan dalam paradigma ini adalah teori politik. 3. Indikator. Genhardt menjelaskan indikator atau karakteristik OPA, yaitu 1. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. 2. Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. 3. Sistem tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi. 4. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada penjabat politik. 2. New Public Management. New Public Management atau disebut dengan NPM merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM ini pertama kali dikemukakan oleh Christopher Wood. Penerapan NPM memberikan dampak positif dalam berbagai hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paradigma ini menggunakan teori, indikator, serta konsep sebagai berikut. A. Konsep, yaitu 1. Penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi. 2. Standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. 3. Peralihan dan pemanfaat kendali input menjadi output. 4. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik. B. Teori. Teori yang digunakan atau diterapkan dalam paradigma New Public Management ini adalah teori ekonomi. C. Indikator, yaitu terdiri dari 1. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. 2. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. 3. Menciptakan persaingan di sektor publik. 4. Mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik. Dan yang terakhir yaitu disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. 3. New Public Service.
Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet B. Denhart dan Robert B. Denhart berjudul The New Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama, yakni paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma usaha Old Public Administration. Paradigma ini menggunakan teori, indikator, serta konsep sebagai berikut. Konsepnya yaitu 1. Mengutamakan kepentingan publik. 2. Kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. 3. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. 4. Melayani warga negara bukan pelanggan. 5. Menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas. Teorinya yaitu, teori pada paradigma New Public Service adalah teori demokrasi, terutama pada yang berkaitan dengan warga negara serta pemerintah. Indikatornya yaitu, menurut Denhart, paradigma New Public Service memiliki beberapa indikator atau karakteristik seperti berikut. 1. Teori demokrasi sebagai dasar teoritis. 2. Warga negara sebagai tanggung jawab dari birokrasi publik. 3. Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai. 4. Peran pemerintah adalah melayani. 5. Akuntabilitas yang multi aspek. 6. Struktur organisasi. 7. Asumsi terhadap motivasi. Kesimpulan, dari ketiga paradigma tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi ketiga paradigma tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun secara garis besar hanya ada 3 paradigma dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa governance merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Yang dikenal good governance bisa dikatakan menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.